Alasannya apa ya? Dalil-dalil mereka apa sampai mereka berkesimpulan bahwasanya rokok ini tidak sekedar makruh ya, tapi sampai batas yang haram yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Yang pertama, para pendengar yang beriman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa saja yang meneliti dengan baik ya, dengan penuh mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mencari kebenaran sejati tentang hukum atau masalah ini, saya yakin ya, kami yakin pasti akan menemukan satu kesimpulan ya, yang berkaitan dengan hukum rokok ini ya, yang disebutkan oleh para ulama ya, bahwa mereka, para pendengar yang beriman, itu telah mengharamkan rokok sejak jauh hari ya, sebelum era atau masa kita. Mereka telah membahasnya ya. Hanya pendapat sebagian kalangan saja, ustadz atau kiai mungkin di negeri ini saja ya, yang mengatakan ya, bahwasanya rokok itu katakanlah mubah atau paling banter makruh ya. Kenapa? Karena notabene-nya mereka mengonsumsi ini ya, mengonsumsi ini ya. Oleh karena itu, para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita meneliti lebih jauh ya, ulama mazhab tidak pernah mengatakan demikian ya, termasuk ulama mazhab Syafi'i yang menjadi panutan banyak umat Islam di negeri tercinta ini ya. Ulama Syafi'i ya, seperti Ibnu Alan contohnya, dalam kitab Syarh Riyadhus Shalihin dan Al-Adhkar serta buku beliau lainnya menjelaskan akan haramnya rokok ya. Ini pendapat ulama Syafi'iyah ya. Begitu juga ulama Syafi'iyah yang mengharamkan apa? Rokok adalah Syekh Abdurrahim Al-Ghazi, Ibrahim bin Jam'an, serta ulama Syafi'iyah yang lainnya, beliau juga sama ya. Kemudian para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qalyubi ya, seorang imam dari mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1069 Hijriah, beliau berkata ya, dalam kitab Hasyiyah Qalyubi ya, ganja dan segala obat bius yang menghilangkan akal zatnya suci sekalipun haram untuk dikonsumsi ya. Zatnya suci artinya ketika seseorang menyentuh ya, kemudian terkena benda tersebut, itu tidak membatalkan wudu ya. Oleh karena itu, para syekh kami berpendapat bahwa rokok hukumnya juga haram ya, karena mempunyai nilai tadi ya, mengganggu, merusak tubuh manusia. Karena rokok dapat membuka jalan agar tubuh terjangkit berbagai macam bahaya penyakit ya. Kemudian para pendengar yang beriman ya, mazhab yang lainnya yaitu dari Malikiyah, Hanafiyah dan Hambaliyah pun juga mengharamkan rokok ya, artinya para ulama mazhab menyatakan bahwa rokok itu hukumnya adalah haram ya. Silahkan lihat di pembahasan tersebut di kitab Hukmu Ad-Din fi Lihyah wa Tadkhin ya, hukum Islam dalam masalah jenggot dan masalah rokok ya, masalah rokok ini ya. Alasannya apa ya? Dalil-dalil mereka apa sampai mereka berkesimpulan bahwasanya rokok ini tidak sekedar makruh ya, tapi sampai batas yang haram yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Yang pertama, para pendengar yang beriman, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan atau menjatuhkan diri kalian ke dalam kebinasaan ya. Kemudian kalau kita lihat pada kasus merokok ya, tentu ya sudah barang tentu dan jelas sekali bahwasanya merokok ini bisa menjerumuskan seseorang kepada kebinasaan. Kenapa? Karena merusak organ tubuh. Dan ini diakui oleh semuanya,
produsen rokok pun juga mengakui, mereka menyantumkan bahwa rokok itu bisa menyebabkan serangan jantung, darah tinggi, kanker, dan lain sebagainya. Banyak. Sekarang pun gambar-gambar bungkus rokok juga mengerikan. Ya. Ini menyatakan bahwasanya produsen rokok pun mengakui akan hal tersebut. Ya. Mengakui akan hal tersebut, bahwasanya merokok jelas membinasakan, ya. Walaupun tidak saat itu juga, artinya begitu orang merokok seketika langsung halak atau binasa, tidak. Ini proses, ya, proses yang berjalan mungkin lama, ya. Walaupun ada orang yang bertahun-tahun, ya, dia merokok, nyatanya juga tidak apa-apa menurut dia, gitu ya. Tapi ini bukan dalil para pendengar yang budiman, ya. Kalau dia mau cek kesehatan, saya yakin, ya, pasti, ya, efeknya atau dampaknya itu sangat bahaya sekali, apalagi bagi wanita dan anak-anak kecil, ya, yang banyak juga pada zaman ini sebagai konsumen dari produk rokok ini, ya, di Indonesia terutama. Kemudian yang kedua para pendengar beriman, dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, la dorora wala diror, ya, tidak boleh melakukan gangguan atau hal yang membahayakan bagi diri sendiri, begitu juga bagi orang lain, ya. Kalau kita lihat kasus rokok ini, rokok membahayakan bagi diri sendiri. Kenapa? Dia menghirup racun, yang memasukkan racun ke dalam tubuh. Begitu juga demikian, ya, perokok pasif ternyata menurut penelitian, ya, ilmiah yang sudah berkembang pada zaman sekarang, resikonya jauh lebih parah, ya. Ini apa artinya? Merokok itu bisa mengganggu seseorang, begitu juga orang lain yang menghirup dari asap tersebut, ya. Dan ini ternyata dilarang di dalam Islam karena apa? Merupakan bahaya, ya. Dan agama Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian para pendengar yang beriman, ya, perlu diketahui bahwa merokok pernah dilarang oleh Khalifah Utsmani pada abad yang ke-12, ya, abad ke-12 Hijriah. Dan orang yang merokok pada saat itu dikenakan sanksi, serta rokok yang beredar disita oleh pemerintah pada saat itu, ya. Karena apa? Barang atau komoditas yang tidak membangun masyarakat, ya, tapi justru menghancurkan, ya. Oleh karena itu disita, ya. Para ulama juga mengharamkan rokok yang berdasarkan kesepakatan para dokter di masa itu, ya. Apalagi penelitian modern juga banyak, ya, tentang rokok. Bukan di negeri atau negara-negara kaum muslimin, ya, negeri-negeri kafir pun juga telah menyatakan, ya, bahwasanya rokok itu memang pembunuh berdarah dingin. Hati-hati para pendengar yang beriman, ya. Kita harus berusaha, ya, memahami masalah ini dengan proporsional, ya. Jangan sampai karena kita mohon maaf, ya, doyan merokok, akhirnya kita menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.